Halo semuanya, ketemu lagi di kelas sejarah bersama Pak Jeki. Pernahkah adik-adik berpikir, kenapa Indonesia yang tercinta ini masih harus mengimpor beras dari luar negeri? Ya, karena produksi beras kita tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia yang hampir seluruhnya terbiasa mengkonsumsi nasi. Tapi adik-adik harus tahu kalau sebenarnya negara kita pernah berhasil mencukupi kebutuhan beras kita sendiri. Keberhasilan pemenuhan kebutuhan beras alias swasembada pangan ini pernah terjadi pada tahun 1980-an pada masa pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itulah, di zaman Orde Baru dulu, swasembada pangan ini dianggap sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil mencapai targetnya. Nah, keberhasilan program swasembada pangan masa Orde Baru ini ada kaitannya dengan revolusi hijau yang digalakkan di seluruh dunia pada akhir tahun 1960-an. Agar adik-adik paham apa itu revolusi hijau dan bagaimana penerapannya di Indonesia, yuk tonton video ini sampai habis ya. Revolusi hijau merupakan upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke teknologi modern. Revolusi hijau ini berfokus pada penemuan varietas bibit unggul biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Upaya tersebut turut didorong dengan penggunaan pupuk kimia, agrokimia, pasokan air yang terkontrol, metode penanaman yang lebih baru, dan yang lebih modern. Penemuan varietas bibit unggul dan keterlibatan penggunaan produk-produk teknologi modern ini merupakan satu paket yang harus dilakukan dalam revolusi hijau. Upaya peningkatan produksi pertanian dalam revolusi hijau dilatar belakangi pemikiran Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan produksi pangan. Pendapat Malthus ini membuat revolusi hijau mulai mendapat perhatian dunia. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Penelitian ini dilakukan setelah terjadi kelaparan di Meksiko dan di Asia Selatan. Dipimpin ahli agronomi Amerika, Norman Borlaug, yang kemudian disebut sebagai bapak dari revolusi hijau, berbagai penelitian dilakukan untuk meneliti varietas gandum dan beras unggul. Selain itu, banyak juga berdiri pusat penelitian internasional seperti di Meksiko dan Filipina. Berbagai penelitian ini berdampak pada kemajuan yang sangat pesat pada produksi pangan. Hal ini ditandai dengan keberhasilan produksi sereal atau tanaman biji-bijian dengan penggunaan benih tanaman unggul, sistem irigasi, pupuk sintetis, dan pestisida yang terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana perkembangan awal
revolusi hijau di dunia. Sekarang kita akan membahas bagaimana penerapan revolusi hijau di Indonesia. Kalau di Indonesia, gerakan revolusi hijau ini terjadi pada zaman Orde Baru. Saat itu, pemerintah memasukkan program tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Sekalipun program ini dilaksanakan secara nasional dan intens di masa Orde Baru, tapi ternyata ide mengenai gerakan revolusi hijau ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1950-an atau pada masa Orde Lama. Pada saat itu, pemerintah menerapkan kebijakan Rencana Kemakmuran Kasimo. Program ini dilakukan pada kurun waktu tahun 1952 sampai 1956. Untuk melanjutkan program ini, pemerintah melaksanakan program baru seperti program Padi Sentra tahun 1959 sampai 1962. Dan program Bimbingan Masyarakat atau BIMAS tahun 1963 sampai 1965. Kegiatan ini kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Panca Usaha Tani. Program-program inilah yang merintis penerapan prinsip-prinsip revolusi hijau di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung atau menunjang bidang pertanian. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifikasi melalui perluasan areal pertanian dan intensifikasi melalui panca usaha tani, dan dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani, yaitu dengan melakukan pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberatasan hama dan penyakit tanaman, serta pengolahan pasca panen. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program transmigrasi dengan mengirimkan penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah seperti ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program ini dilakukan untuk menunjang program pembukaan lahan-lahan pertanian dan juga perluasan lahan pertanian. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru membuat Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan taraf hidup petani. Di samping itu, berkat program Panca Usaha Tani, Indonesia dianggap berhasil karena sejak tahun 1984, Indonesia telah mengalami surplus beras atau telah mencapai tingkat swasembada pangan. Oleh karena itu, pada tahun 1988, Organisasi Pangan Dunia memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilannya dalam mencapai swasembada pangan. Revolusi hijau yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, membawa dampak yang sangat positif. Dilihat dari meningkatnya produksi pertanian
di negara-negara tersebut. Tetapi, terdapat juga dampak negatif dalam pelaksanaan revolusi hijau ini, seperti membuat petani sangat bergantung pada pupuk kimia, dan zat kimia pembasmi hama berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Sistem panen secara bersama-sama pada masa sebelumnya mulai digeser oleh sistem upah. Selain itu, kesempatan kerja juga semakin berkurang. Hal ini terjadi karena pembeli memborong seluruh hasil pertanian dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Revolusi hijau juga menyebabkan kearifan lokal memudar karena pengaruh ekonomi uang yang semakin besar. Misalnya, sistem gotong royong mulai memudar di pedesaan. Selain itu, walaupun meningkatnya produksi pangan, tetapi tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan. Karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. Pada era reformasi, paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini karena pada masa Orde Baru, petani dijadikan objek program pemerintah melalui program bimbingan masyarakat, intensifikasi, dan penyuluhan. Pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, sehingga semua harus mengikuti arahan dari pemerintah. Sedangkan pada era reformasi, pemberdayaan ekonomi petani merupakan inti dari pembangunan pertanian dan pedesaan. Tujuannya adalah membentuk kualitas petani, baik kualitas hidup, kualitas berpikir, maupun sektor pertanian menjadi lebih baik. Pada masa reformasi, dibentuk gerakan mandiri, seperti Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau Gema Hortina menuju ketahanan hortikultura. Gerakan ini dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat unggulan. Bagaimana? Dapat dipahami ya materi kita kali ini? Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya.